أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Eko Setia Pribowo yang masih tetap di channel saya dalam segmen Mutiara Hikmah Islam. Iya, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang kaya raya. Allah SWT sudah memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi rezeki itu bisa berbagai macam bentuknya. Ya. Namun kali ini saya akan mengambil tema nikmatnya berbagi. Dalam tanda kutip, keutamaan dalam bersedekah. Iya, tadi rezeki sudah saya terangkan ya. Agar rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita menjadi barakah, jadi berkah. Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak sedekah. Jadi kalau ingin rezeki kita berkah, rezeki kita bertambah, maka perbanyaklah untuk bersedekah. Sebagaimana sabda Rasul dalam suatu riwayat, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Dalam hadis lain Rasul juga menjelaskan, setiap awal pagi ketika matahari terbit dari timur terbenam di barat. Ketika matahari terbit akan ada dua malaikat yang menyeru kepada seluruh manusia yang ada di bumi. Yang satu, malaikat yang pertama itu menyeru, "Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya di jalan-Mu karena Allah." Kemudian malaikat yang satu lagi menyeru, "Ya Tuhanku, musnahkanlah, binasakanlah orang yang menahan hartanya." Atau dalam tanda kutip untuk nafsunya sendiri, keinginannya sendiri. Nauzubillah ya. Makanya bersedekah. Jadi jangan menghitung beratnya untuk bersedekah. Sedekah saja. Seberapa seikhlasnya itu malah lebih baik. Nominal kecil tapi ikhlas itu lebih baik daripada nominalnya besar tapi kita nggak ikhlas ya. Sama saja. Jadi sedekah memiliki beberapa keutamaan bagi orang yang mengamalkannya. Yang pertama, sedekah itu bisa mengundang datangnya rezeki. Allah berfirman di salah satu ayat Al-Quran bahwasannya Allah akan membalas setiap kebaikan hamba-hambanya dengan 10 kebaikan, 10 kali lipat kebaikan. Jadi kalau kita kebaikan itu untuk sedekah, jadi ya bisa dipahami sendiri ya. Allah akan melipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. Contoh kalau di dalam matematika itu perkalian ya, perkalian. Jadi kalau kita infak 1 kebaikan dikalikan oleh Allah 10 menjadi 10 kebaikan. 7 dikali 10 70 kebaikan. Oh subhanallah ya. Bahkan di ayat lain dinyatakan Allah akan membalas 700 kebaikan. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Khalifah Ali berkata juga, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, rezeki itu akan terpancing. Kalau mancing, lempar umpan, tangkap, dapat ikan, ya kan? Kalau kita lempar memberikan sedekah, dipancing dengan sedekah itu rezeki akan datang. Subhanallah. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sedekah bisa menolak bala. Rasul bersabda, bersegeralah kamu untuk bersedekah, karena sungguhnya bala tidak pernah
mampu untuk mendahului sedekah. Saya garis bawah, bala tidak pernah mampu untuk mendahului sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, bala itu tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, bala itu terhindar dari kita. Jadi balak tidak pernah mampu untuk menyelip sedekah. Ya, kalau balapan motor menyelip Marquez, menyelip Messi, apa Rossi, saya enggak bahas itu. Saya bahas tentang agama. Yang ketiga, sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Rasul bersabda, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kita sakit dan ingin segera sembuh, nggak perlu obat. Ya kalau obat untuk ikhtiar aja ya. Jadi kalau kita bersedekah saja, itu insya Allah Allah akan menghapus segala penyakit yang ada di badan kita tuh hilang semua, dihapus oleh Allah karena sedekah kita itu. Subhanallah ya. Yang keempat, sedekah bisa menunda kematian dan memperpanjang umur. Rasul bersabda, perbanyaklah sedekah, sebab sedekah bisa memanjangkan umur. Jadi kalau kita ingin umur kita panjang, bersedekah. Insya Allah Rasul sudah bersabda, jadi kenyataan. Insya Allah, karena umur itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Jadi kita tidak mampu, tidak tahu umur kita sampai berapa. Sampai berapa itu kita tidak tahu. Nah, mengapa semua itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang hambanya yang bersedekah. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hambanya yang sudah bersedekah itu, maka tidak akan ada persoalan di dunia yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada doa yang Allah tidak kabulkan, dan tidak ada dosa yang sebesar apapun yang Allah tidak ampuni. Itu kalau Allah sudah mencintai hambanya itu seperti itu perumpamaannya. Nah, hamba tersebut akan Allah masukkan juga ke dalam jannah atau surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi sudah saya terangkan ya di dalam segmen saya yang Mutiara Hikmah Islami tentang kematian, sudah saya terangkan bahwa kita ketika meninggal bisa berucap la ilaha illallah, insyaallah Allah masukkan ke surganya. Nah, sudah paham tentang tadi nikmatnya bersedekah ya. Subhanallah ya. Jadi banyak keutamaan, banyak hikmah dalam bersedekah itu, banyak sekali. Jadi kalau kita bersedekah, Allah itu mencintai hamba-hambanya bersedekah. Sudah saya jelaskan tadi, kalau Allah sudah mencintai hamba-hambanya, tidak ada persoalan di dunia sesulit apapun yang Allah tidak selesaikan, karena yang menyelesaikan Allah. Yang kedua, tidak akan ada dosa atau kesalahan sebesar apapun yang Allah tidak ampuni, serta tidak ada doa atau permintaan yang Allah tidak kabulkan, dikabulkan sama Allah. Yang terakhir, hamba itu akan masuk dalam surga Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita untuk bersedekah ya. Jadi bersedekah itu tidak harus nominalnya banyak. Karena kalau nominalnya banyak tapi kita tidak ikhlas, sama saja. Tapi kalau nominalnya sedikit, 1000 atau 500, tapi kita ikhlas, insya Allah Allah akan membalas. Jadi kalau satu kebaikan dikalikan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Kalau ada juga 700 kebaikan ya. Jadi yang mana yang benar, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ya. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya kalau ada perkataan, kalau ada perbuatan, kalau ada tingkah laku yang kurang mengenakan di hati panjenengan sedaya, di hati pemirsa, di hati saudara. Ya, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena saya Wahyu Eko Setio Pribowo Al-Fakir Allah ilallah, banyak salah, banyak dosa, hanya Allah yang paling sempurna. Wallahu a'lam bishawab, fattaqullaha mastata'tum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.